Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video trip aku, Fahri Amarullah. Nah, untuk sekarang ini hari Jumat tanggal 2 bulan Januari atau 2 hari di tahun 2026. Aku sudah berada di stasiun Malang, yaitu di Daup 8. Sekarang ini pagi-pagi banget, masih jam 06.30. Aku sudah di stasiun Malang dan hari ini aku akan berpergian menuju kota Banyuwangi Ketapang. Apalagi kalau bukan naik kereta api keberangkatan pagi dari kota Malang, yaitu kereta api Ijen Express. Aku akan naik di kelas eksekutif. Total durasi perjalanan itu sekitar 7,5 jam ya teman-teman. Nah, kereta api Ijen Express. Kereta api Ijen Express adalah kereta api yang diluncurkan di awal grafik GAPK 2025 teman-teman. Termasuk dengan 6 kereta temannya ya. 6 kereta temannya yaitu seperti Cakrabuana, Gunung Jati, terus Batavia, Madiun Jaya, Sancaka Utara, dan juga Ijen Express. Hari ini aku akan naik Ijen Express di kelas eksekutif menuju ke Ketapang di Banyuwangi. Ini first time ya juga ke aku buat mencicipi jalur lintas Jember hingga Ketapang. Karena sebelumnya aku naik kereta api Pandalungan itu baru sampai Jember saja. Itu juga first time-nya aku ke Daup 9. Ini kedua kalinya aku ke Daup 9 ya teman-teman. Jadi ini adalah stasiun Malang. Stasiun Malang di pintu keberangkatan baru ya. Ini adalah stasiun Malang Kota Baru. Kalau di sebelah sana itu yang pintu lamanya ya. Kalau yang barunya ya jelas dari bangunannya juga udah elegan ya teman-teman. Jadi untuk area keberangkatan itu berada di sebelah sana. Ini untuk area kedatangan. Jadi di sini melayani pemberangkatan dan kedatangan kereta api jarak jauh saja ya. Kalau lokal itu dilayani melalui pintu lama teman-teman. Terus aku lihat hari ini sekitar hari Jumat belum terlalu ramai penumpang ya stasiun Malang ini. Atau mungkin karena terlalu masih pagi ya, belum tahu nanti. Soalnya Ijen Express juga aku lihat nggak sold out sih tiketnya. Mungkin masih ada beberapa kursi yang kosong. Ya semoga aja kosong ya, biar vlognya bisa leluasa. Oh ya BTW Ijen Express nanti kita bakal banyak momen juga ya, kayaknya kita bakal banyak kala bersilang ya. Nanti kita tunggu saja lah momen-momen Ijen Express, karena di lintas 29 itu masih banyak jalur yang single track teman-teman. Kereta api Ijen Express dari Malang ke Ketapang. Oke teman-teman, ini dia print boarding passnya kereta api Ijen Express eksekutif 1 dari Malang ke Ketapang, berangkat 07.50 nyampe 14.55. Sekedar informasi, hari ini di tanggal 2 ya, ini pagi-pagi sedang mengalami gangguan aplikasi pendukung akses by KAI ya, karena itu banyak penumpang yang tidak bisa memprint tiket dan juga nggak bisa masuk ke aplikasinya karena kan kode bookingnya tersedia di situ ya. Jadi untung aja ini aku bisa print karena aku sudah men-screenshot awalnya di aplikasi akses by KAI. Jadi aku tidak perlu khawatir dan alhamdulillah masih bisa di print walaupun banyak mesin counter check-in yang mengalami gangguan juga ya teman-teman. Masa-masa seperti ini tidak bisa ditebak ya teman-teman kapan waktunya, pasti akan datang juga. Tapi semoga cepat terselesaikan di lerai ya, supaya perjalanan kereta api lebih nyaman lagi dan aplikasi pendukungnya bisa lebih bermultifungsi lagi. Sambil nunggu pemberangkatan kereta masih sekitar 1 jam lagi, kita beli kopi ya, kita beli rasa coklat. Kereta api Ijen Express keberangkatan 7.50 akan disiapkan di jalur nomor 4. Udah kita masuk yuk. Ada 2 jenis boarding, manual dan juga face recognition. Kita pakai biasa ya biar cepat face recognition. Nah, kita sudah berada di lantai 2-nya dan di sini ada ruang tunggu ya, teman-teman. Nah, ini banyak sekali kursi untuk kalian menunggu kereta pemberangkatan yang akan kalian naiki. Ini ada kursi pijat juga nih. Dan banyak-banyak kursi biasa ya yang bisa kalian nikmati. Nah, di sini juga kalau bila kalian ada yang membawa bayi atau anak kecil, bisa ada play kids-nya juga di sini dan juga ada refill air minum ya gratis.
Di sini ada luxury lounge, ada toilet dan juga ada masjid sebelah sininya. Ke area sana itu menuju ke peron jalur 1 sampai 5 area keberangkatan. Ada kereta tuh. Kayaknya lokal Penataran deh. Masuknya jalur situ. Bukan deh, bukan Penataran. Langsiran Matarmaja kayaknya. Kan berangkat 7.40 ya. Iya, kayaknya Matarmaja deh. Matarmaja juga biasanya di jalur 1. Kita naik lagi. Tadi dari Gubeng Lama ya, habis beli makanan. Ini kereta api Gajayana baru saja tiba. Udah dibuka belum ya? Kita lihat dulu deh, Ijen Express. Udah 40 menit lagi sih kira-kira keberangkatannya. Semoga aja udah dibuka. Kalau belum ya udah kita tunggu terpaksa. Ijen Express ternyata belum dibuka juga ya teman-teman. Ini penumpang udah rame nunggu nih. Ijen Express. Kita tunggu ya. Yeay, udah dibuka. Kita turun ke bawah nih teman-teman. Kita maju ke depan ya teman-teman. Eksekutif 1 di paling depan belakang lokomotif. Ini kereta restorasinya. MP ya, kereta makan pembangkit. Jadi berisik. Oke. Ini dia eksekutif 1. Naik ya. Finally. Bentar. Ya. Kereta api Ijen Express eksekutif 1. Aku di nomor 9A 9B. Ya, di sini teman-teman. Oke, jadi ini baru dibuka pintunya dan masih belum banyak juga yang masuk ya. Ini baru aku seorang diri. Kita cek tiketnya ini emang nggak habis sih, tapi ya tinggal dikit lah pokoknya. Kita taruh dulu barang-barang. Tumbler ya, keluarin. Lalu colokan juga keluarin. Oke, udah mantap. Sisanya tasku di atas aja. Teman-teman, ini adalah sarana kereta api Ijen Express khususnya di eksekutif 1 adalah K101864 milik Depo Indok KTG atau Ketapang. K1 kereta eksekutif 0 tanpa penggerak atau steering lokomotif buatan tahun dinas di 2018 nomor urut ke-64 milik Depo Indok KTG atau Ketapang. ACTS-nya tegangan statis sebesar sekian, BK-nya berat 39,5 ton, MD-nya mulai dinas pada tanggal 6 bulan 5 2018, P48 MRI ada pemeliharaan 4 tahunan di Balai Desa Manggarai dan P24 YAD adalah pemeliharaan 2 tahunan yang akan datang. Di sini ada tabel percontengan sebagai bukti kereta ini telah diperbaiki dari segi interior maupun interiornya ya teman-teman. Lalu kita ke sebelah sini, kita akan menemukan sebuah kode train mark. F artinya bisa melaju sampai dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Namun pada halnya kereta api Ijen Express hanya dibatasi dengan kecepatan maksimal yaitu 100 km per jam saja. Berat rangkaian ini 44 ton menggunakan jenis bogi roda K10. Boginya seperti ini nih teman-teman. Nah, ini bogi roda K10 ya. Oke, selanjutnya kita tunggu persambungan lokomotif ya. Aku penasaran lokomotifnya yang akan menarik kereta api Ijen Express pada hari ini seri berapa.
kita review-review dulu ya sebelum rame. Jadi ini kita di eksekutif 1 kereta api Ijen Express. Untuk interior dan fasilitasnya seperti ini ya teman-teman, interiornya. Dan untuk fasilitasnya yang pertama ini kursinya menggunakan Captain Seat Blue Drew ya, berwarna corak putih kebiru-biruan. Lalu yang pertama di sebelah sini ada stop kontak untuk mencas HP, laptop ataupun gadget kalian. Bisa HP, laptop ataupun tablet, ada 2 buah. Di atas ada cup holder untuk menaruh barang-barang kecil seperti Tupperware. Di sebelah sini ada gantungan untuk menggantung barang-barang kecil seperti tas kecil ya. Lalu di sini ada lampu baca. Keduanya menyala dengan baik. Ada fasilitas tirai yang model tarik ke bawah supaya kalian tidak perlu takut kepanasan. Dan di sebelah sini ada tombol reclining untuk mengatur sandaran kursinya ya. Kita buka sebelah sini, ada meja lipat kecil yang bisa kalian gunakan untuk bekerja ataupun untuk makan ya. Beban maksimalnya 3 kg. Dan di sebelah sini ada footrest untuk pijakan kaki ya. Dan di sebelah sini ada kantong gorong-gorong kecil untuk menaruh macam barang-barang kecil, dan ada waste bag untuk membuang sampah. Lalu di atas sebelah sana ada rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang ya teman-teman. Untuk toilet di kereta api Ijen Express ini sudah dipisah ya teman-teman. Toilet 1 untuk toilet pria berwarna biru ciri khasnya. Lalu ada toilet 2 itu berwarna pink untuk wanita. Sekarang kita coba lihat dulu yuk untuk toilet prianya, interior dan fasilitasnya. Overall ya sama sih ya kayak kereta stainless seperti biasanya. Wish. Nah, kuncinya ada 2 ya, sebelah sini dan sini. Yang pertama, di sebelah sini ada sebuah cermin yang ukurannya lumayan besar. Ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Kotak sampah sebelah sini, tisu, kotak sabun, klosetnya kloset duduk, tombol flash sebelah situ, jet shower. Terus ada hand grip untuk pegangan, ada jendela yang bisa dibuka, bisa back riding ya. Ada pewangi ruangan, serta di sebelah sini ada gantungan. Oke, mantap teman-teman, toiletnya bagus. Lihat ke depan yuk untuk persambungan lokomotif ke Ijen Expressnya. Kita tepat di belakang lokomotif. Sebelah sini ada Majapahit baru sampai ya. Menggunakan ekonomi new generation. Aku udah pernah ya naik kereta api ini dari Pasar Senen menuju ke Malang secara full trip. Kita lihat yuk untuk lokomotif Ijen Express pada hari ini. Serinya seri berapa? Dan di sebelah sini ada rangkaian Gajayana. Wow, Gajayana Luxury teman-teman. Kereta mahal ini, kayaknya kereta termahal di lintas Malang deh ini. Karena Gajayana Priority aja nggak sampai segini harganya. Gajayana Luxury sampai 1,8 kalau nggak salah harganya. Oke, ini dia mau tempel ya lokomotifnya. Oke, sudah terpasang. Lokomotif dinasnya adalah CC2019202 milik Dipo Induk Jember ya teman-teman. Wah, mantap nih. Jadi untuk stand formasi rangkaian kereta api Ijen Express, yang pertama di paling depan ada lokomotif, lalu kereta eksekutif 1, 2, lanjut dengan kereta makan sekaligus pembangkit, lalu ada kereta ekonomi 1, 2 sampai ulang teman-teman. Ralat. Dari lokomotif ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di belakangnya ada kereta makan sekaligus kereta yang berfungsi sebagai pembangkit. Lalu ada kereta ekonomi 1, 2, dan 3. Dan paling belakang lagi itu kalau benar juga ya ada pembangkit. Tapi atau enggak langsung plong, nggak tahu deh. Mungkin pembangkitnya udah sekaligus berfungsi jadi kereta makan juga ya teman-teman.
seputar kereta api Ijen Express. Kereta api Ijen Express adalah kereta api baru yang diluncurkan per grafik perjalanan kereta api 2025 ya, atau disingkatnya GAPK 2025 pada tanggal 1 Februari perdananya. Kereta api Ijen Express dari awal sampai dengan sekarang kelasnya tetap sama, yaitu eksekutif stainless steel dan juga ekonomi new generation modifikasi. Untuk jadwal pemberangkatannya diberangkatkan dari stasiun Ketapang, dari Malang ini pada pagi hari hingga nanti sampai Ketapang sore, dan dari Ketapang ke Malang berangkatnya dari sekitar maghrib sampai Malangnya sekitar jam setengah 3 pagi teman-teman. Dan kereta api Ijen Express juga diluncurkan berbarengan dengan kereta teman yang lainnya ya saat pemunculan grafik perjalanan 2025. Ada Cakrabuana, Gunung Jati, Batavia, Madiun Jaya, Sancaka Utara, dan juga Ijen Express. Untuk kereta api baru di GAPK 2025, aku baru coba Cakrabuana doang ya. Dan ini sekarang aku perdana nyobain Ijen Express. Berikutnya apa ya? Mungkin Gunung Jati aku tertarik juga sih. Oh ya teman-teman, untuk nama Ijen Express ini terlahir dari nama sebuah gunung dan juga suku yang ada di Jawa Timur ya. Makanya kereta api ini bisa disebut dengan nama Ijen Express. Tapi ada embel-embel ekspresnya, waktunya perjalanannya itu lebih lama dari Tawang Alun teman-teman. Karena nanti di perjalanan kita juga akan kalah bersilang. Total perjalanan ini waktunya 7,5 jam. Kalau Tawang Alun itu cuma 7 jam kalau nggak salah. Padahal ini eksekutif ya. Lalu dari segi okupansi sepertinya bagus ya kereta Ijen Express ini, walaupun baru perdana tapi sudah ramai penumpang, banyak peminatnya. Semoga terus ramai deh kereta api Ijen Express ini. Untuk rutenya dari Malang kita akan menuju ke Lawang, lalu ke Bangil, dan di Bangil kita akan berhenti lama sekitar 30 menitan lebih. Kita akan bertemu suatu kereta juga ya nanti di sana. Yang pasti ritualnya kereta api Ijen Express di Bangil akan terjadi perpindahan haluan lokomotif. Dari yang awalnya di sisi sebelah sini eksekutif 1, nanti di Bangil eksekutif 1 akan jadi paling belakang, lokomotifnya berpindah ke arah sana. Dan dari Bangil kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke arah Pasuruan, Probolinggo, Kelaka, Jember, Kalisat, terus Rogo Jampi hingga Banyuwangi Baru dan stasiun Ketapang. Oke, kita nikmati aja ya perjalanan hari ini naik kereta api Ijen Express. Teman-teman, waktu menunjukkan pada pukul 07.43. Di sebelah sana kereta api Matarmaja juga baru saja diberangkatkan ya teman-teman. Ini ketutupan dengan kereta api lokalnya tunggu disusul Matarmaja sepertinya. Matarmaja di jalur satunya. Lalu aku pengen ngasih tahu di sini sistem jalurnya ini masih menggunakan sistem disebutnya itu manual ya teman-teman, atau elektrik lah seperti itu. Masih menggunakan papan merah seperti itu, bukan sudah digital menggunakan lampu semboyan seperti pada halnya di kereta api Pulau Jawa dan juga kereta api Indonesia ya sepertinya. Tapi di sini masih manual menggunakan papan merah yang kalau nggak salah tanda berangkatnya itu nanti papan merahnya naik ke atas. Jadi masih menggunakan sistem manual. Keren sih, jarang-jarang nih masih yang kayak gini. Oke lah, sekarang kurang sekitar 6 menit lagi. Kita duduk aja yuk, kita tungguin waktu keberangkatan. Berangkatnya 07.50 kereta api Ijen Express. Sesaat lagi kereta api Ijen Express akan diberangkatkan dari stasiun Malang menuju stasiun akhir Ketapang dengan pemberhentian di stasiun Lawang, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Kelakah, Tanggul, Rambipuji, Jember, Kalibaru, Kalisetayan, Rogo Jampi, Banyuwangi Kota, dan Ketapang. Terima kasih. Oke teman-teman, diberangkatkan tepat waktu ya. Ini aku baru nyalain jam aja pada pukul 07.50. Ijen Express diberangkatkan dari stasiun Malang menuju stasiun akhir Ketapang dengan pemberhentian di stasiun Lawang, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Kelakah, Tanggul, Rambipuji, Jember, Kalisat, Kalibaru, Kalisetayan, Temuguru, Rogo Jampi, Banyuwangi Kota, dan Ketapang. Terima kasih. Izin sambil makan ya teman-teman. Ini tadi aku membeli Wingstop
biasa ya, kalau di Gambir gitu aku sering beli. Di Malang kebetulan ada, aku jadi beli juga buat sarapan nih. Sekali-sekali beli dari luar ya, jangan makanan di kereta mulu. Minumnya black currant dan juga ada kopi ya, air putih itu buat tumbler sendiri. Oke, selamat makan. Pada pukul 08.10 kereta api Ijen Express telah tiba di stasiun Lawang. Berhentian pertama setelah stasiun Malang. Teman-teman, aku baru selesai makan ya, dan aku pengen kasih unjuk kepada kalian semua pemandangan khas di daerah antara Petak, Malang hingga ke Bangil ini, karena aku jarang lewat sini ya. Kita lihat yuk pemandangannya kayak gimana. Wah, ini pukul 08.31 teman-teman, kita BLB di stasiun Sukorejo. Ada apa ini ya? Ada apaan ya? Apakah bersilang dengan lokal atau bagaimana nih? Kurang tahu sih. Oke, udah berangkat lagi nih dari stasiun Sukorejo. 08.43. Ada berhenti 5 menitan lebih ya teman-teman. Wah, nggak tahu ya, 5 menitan di sini ngapain aja gitu. Teman-teman, pada pukul 09.01 udah terlambat ya ini kereta api Ijen Express telah tiba di stasiun Bangil. Dan di stasiun Bangil ini kereta api Ijen Express akan melakukan ritualnya ya, yaitu perpindahan haluan lokomotif. Dan ini kursi-kursi di eksekutif akan diubah arahnya ya, menuju ke arah Jember semua. Oke teman-teman, selamat datang di stasiun Bangil. Lokomotifnya udah mau persiapan lepas, nanti puter di itu turntable. Dan ini posisinya. Kereta juga mau diputer ya, kursinya. Nah ini dia teman-teman, lokomotif kita mau diputer di turntable. Stasiun Bangil percabangan ya, nanti ada ke arah Malang dan juga ada ke arah Jember. Oke, ini lokomotifnya persiapan masuk turntable teman-teman. Mereka, orang-orang di sana itu akan memutar lokomotif ini dengan tenaga manual loh teman-teman, keren loh.
itulah teman-teman, perputaran lokomotif di turntable ya sudah selesai. Lokomotifnya sudah bisa untuk menghadap ke arah Ketapang Banyuwangi. Untuk komuter lain Penataran teman-teman. Dari stasiun Surabaya Kota ke Surabaya Kota lagi nih, via Malang, Blitar, Kertosono, Surabaya Kota. Ya. Oh ya teman-teman, sepertinya aku nggak kesana ya, karena kan tadi udah lihat proses penyambungan lokomotif. Di sini juga disambung lagi, tapi kayaknya ini kan ke arah sana ya, ke arah ekonomi. Kayaknya aku nggak kesana. Aku mau stay di eksekutifnya aja. Nanti kita tunggu aja jam keberangkatannya ya. Diberangkatkan lagi dari stasiun Bangil pada pukul 09.24. Wah, nggak lama-lama ya teman-teman, berarti kan biasanya perpindahan lokomotif itu lama banget ya gitu ya. Sekarang enggak. Ini karena kereta api Ijen Express sudah mengalami keterlambatan ya teman-teman. Jadi untuk meminimalisir aja. Nah teman-teman, di Bangil ini ada percabangan ya yang lurus nih. Ini ada Puang nih. Kereta apa nih? Oh, kereta Ketel. Ketahan sinyal kayaknya mau masuk stasiun Bangil. Yang diambil jalur Ketel itu dari arah Malang yang tadi kita lalui teman-teman. Sekarang kita ke arah kiri, ke arah Jember hingga Banyuwangi, ke arah 29 ya. Ini kali kedua aku kesini nih. Nah ini dia nih perpisahan jalurnya. Nah ini dia. Itu ke Malang tadi kan. Sekarang ke Banyuwangi. Pada pukul 9.41 kita telah tiba di stasiun Pasuruan. Dan di sini kita ketemu komuter lain Supas dari Pasuruan ke Surabaya Kota. Stasiun Pasuruan. Pukul 9.55 kita telah tiba di stasiun Rejoso. Di sini kita harusnya tunggu jadwal bersilang ya dengan kereta api Tawang Alun dari dari Ketapang dengan tujuan akhir stasiun Malang. Temannya seakrabnya atau adik kakaknya Ijen Express. Rutenya sama, tapi Ijen Express yang harus ngalah. Padahal Tawang Alun full ekonomi subsidi, sedangkan Ijen Express ekonomi new generation modif dan eksekutif stainless, tapi Ijen yang ngalah. Oke lah. Dan juga nomornya lebih kuat Ijen sebenarnya. Tawang Alun itu 294, Ijen 239. Ya udahlah. Emang Ijen waktunya kalah sih. Kereta baru juga soalnya. Oke teman-teman, pukul 10 tepat sudah bersilang dengan kereta api Tawang Alun. Kereta api Ijen Express telah diberangkatkan dari stasiun Rejoso ya. Ini adalah persilangan pertama ya, kereta api Ijen Express. Berikutnya mungkin di stasiun Bayeman kita akan bersilang lagi. Di stasiun Jatiroto juga mungkin kita akan bersilang lagi. Lihat aja nanti keretanya apa yang akan menyilang kereta api Ijen Express ini. Oke teman-teman, pada pukul 10.15 kereta api Ijen Express telah tiba di stasiun Bayeman.
Di sini jadwal tunggu bersilang kereta api Logawa dari stasiun Ketapang tujuan akhir stasiun Purwokerto, dan petak Bayeman hingga Leces itu kecepatan maksimalnya bisa sampai 120 km per jam ya teman-teman. Berarti kemungkinan Logawa di sini akan melintas ngebut ya teman-teman. Kita lihat nanti. Kereta api Logawa melintas langsung stasiun Bayeman, menyilang kereta api Ijen Express. Kereta api Ijen Express telah tiba di stasiun Probolinggo. Nah, di sini kemungkinan banyak orang turun karena mau berwisata ya, di wisata Bromo Tanker Semeru. Dan juga bukan hanya masyarakat lokal, tetapi masyarakat mancanegara juga pasti banyak yang kita lihat kalau misalkan turun di stasiun ini. Menyilang kereta api Sri Tanjung di stasiun Malasan. Ini kita menanjak lagi ya teman-teman. Pukul 11:17 kita meninggalkan stasiun Kelapa. Nah, untuk stasiun Kelapa berada di ketinggian 136 meter di atas permukaan air laut ya teman-teman. Dan setauku hampir semua kereta api yang beroperasi di Daop 9 ini berhenti di stasiun Kelapa ya. Dan ini persiapan nanti pemberhentian selanjutnya itu kita bakal berhenti di stasiun Jatiroto untuk bersilang dengan kereta api Mutiara Timur fakultatif bila keretanya jalan. Tapi harusnya kalau ini libur Nataru harusnya jalan sih ya. Tapi kalau pemberhentian untuk aktivitas naik turun penumpang itu akan di stasiun Rambi Puji ya berikutnya. Pukul 11:36 kita telah tiba di stasiun Jatiroto teman-teman. Ini kita bukan aktivitas naik turun penumpang ya, tapi melainkan kita harus bersilang dengan kereta api Mutiara Timur fakultatif dari Ketapang tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Pada pukul 11:58 kita berangkat ke stasiun Tanggul. Ada masjid yang mau dibangun nih, Masjid Riyadus Sholihin. Wow, masjid baru ya. Banyak pecahan-pecahan rel ya teman-teman di sini. Banyak
gantian rel, terus bekasnya taruh di situ aja gitu ya, nggak di singgirin. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Jember. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jember, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Oke teman-teman, pada pukul 12:24 kereta api Ijen Express telah tiba di stasiun Jember. Selamat datang di daerah operasi Daop 9. Pusatnya berada di stasiun Jember ya teman-teman. Ini kali kedua aku menginjakan kaki di stasiun Jember teman-teman. Terakhir aku naik Pandalungan, naik kereta paling jauh sampai sini. Tapi kali ini kita lanjut sampai dengan Ketapang Banyuwangi teman-teman. Banyuwangi masih 112 km. Masih lumayan jauh ya teman-teman ternyata. Ya udah. Di sini kita jadwal nunggu kereta lokal Pandanwangi dari Ketapang tujuan Jember. Mungkin di jalur sebelah sana tuh, kita lihat yuk. Banyak nih teman-teman yang turun di stasiun Jember karena pusat Daop ya, karena juga kota besar ini Jember. Tuh, banyak tuh yang turun. Oke teman-teman, di sebelah sini kalau teman-teman lihat ya, ini ada rangkaian kereta api Pandalungan menggunakan eksekutif stainless steel, membawa kelas priority dan kereta bagasi ya pastinya. Udah fix banget ini rangkaian kereta api Pandalungan. Duh, kangen banget ya naik Pandalungan. Terakhir sampai sini kita terlambat 2 jam naik Pandalungan. Boleh lah next time kita nyoba dari Jember ke Jakartanya, rute sebaliknya ya. Ini kecepatannya bisa 120 nih teman-teman. Nah ini dia kereta api Pandanwangi, kereta lokal satu-satunya ya di daerah operasi Daop 9 Jember. Rutenya dari Ketapang menuju Jember. Harganya Rp8.000 teman-teman kalau nggak salah. Perjalanan aku naik Ijen Express telah diberangkatkan dari stasiun Jember. Nah, untuk momen bersilangnya kita akan mendapatkan satu momen lagi, yaitu di stasiun Kalisat kita akan bersilang dengan kereta api Wijaya Kusuma dari Ketapang tujuan Cilacap. Setelah itu sampai dengan Ketapang kita aman ya, nggak akan ada persilangan lagi karena kereta selanjutnya yang berangkat itu adalah Belambangan ya, dan sedangkan Belambangan
masih 50 menit berangkatnya dibandingkan nyampe busnya Ijen Express. Lalu aku akan sekarang mau jelasin dulu berapa sih harga tiket yang aku dapat naik kereta api Ijen Express ini, teman-teman. Dimulai dari awal-awal aja ya, ini sambil cerita. Jadi awal-awal itu aku mau mesen Ijen Express buat keberangkatan tanggal 2, dan itu waktu aku cek harga itu masih flat di angka 340.000 di kelas eksekutifnya. Nah, tapi karena aku terus nunda buat mesennya, akhirnya pas di IG sosmed KAI mengumumkan ada tarif promo, wah kebetulan banget Ijen Express dapat promo dong. Akhirnya pas aku cek lagi di tanggal berikutnya saat aku mau mesan, harganya turun drastis, teman-teman. Dari 340.000 tahu jadi berapa? Ya, 198.000. Wah, jauh banget ya perbedaannya, itu 100 lebih loh. 130 sampai 140 loh. Itu lumayan banget. Sisanya kan bisa buat dipakai jajan buat di kereta api ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Aku beruntung banget naik Ijen Express dapat harga tarif promo ini di kelas eksekutif. Di kelas eksekutif pun kurang apa coba? Promo eksekutif lama lagi, mantap sih. Kereta baru lagi. Ini first time-nya aku nyobain kereta Ijen Express. Oke teman-teman, pada pukul 12:53 kereta api Ijen Express telah tiba di stasiun Kalisat. Oke, langsung aja kita di sini tunggu bersilang kereta api Wijaya Kusuma. Udah kelihatan tuh teman-teman. Tuh udah kelihatan Wijaya Kusumanya. Cepet ya, makanya waktu tunggu cuma 6 menit di sini buat bersilang pun. Semua kereta aku rasa berhenti di stasiun Kalisat ini, sama kayak di stasiun Kalibaru. Semua itu berhenti di stasiun Kalisat. Keren namanya, Kalisat. Ada Kalisat, ada Kalibaru, ada Kalistel, banyak kalinya. Pemandangan di belakang sana perbukitan ya teman-teman. Cakep banget asli, apalagi kalau pas sore-sore, pagi-pagi ya. Aduh, ini siang mataharinya udah kayak ada 11 ya teman-teman, panas banget. Kereta api Wijaya Kusuma. Oh, dia melintas langsung teman-teman. Dari Ketapang tujuan akhir stasiun Cilacap. Jadi Wijaya Kusuma melintas langsung ya. Dia menurun dengan eksekutif milk steel, ekonomi new image, dan kereta bagasi. Oke, kita lanjutin perjalanan ya. Berangkatin kembali dari stasiun Kalisat pukul 12:58. Dan ini aku sudah memesan satu menu makanan ya untuk cemil-cemil pada siang ini. Aku memesan Xiaomi by Cuangki ya. Ini yang rasa keju. Oh, harus sendoknya nyangkut. Nah, jadi dalam isiannya itu pasti ada kuahnya, ada basreng, lalu ada bihun, ada cuangki lidah. Cuangki bolanya nggak ada nih, kayaknya bagiannya cuangki lidah semua. Dan juga kita dapat ini bumbu cabai. Ini harga 33.000 teman-teman. Jajanan favorit sih, karena bisa dibilang micenya itu berasa banget. Terowongan Garahan. Pertama aku ya memasuki terowongan Garahan.
Melintas stasiun Merawan ya teman-teman ini. Ya benar, stasiun Merawan pada pukul 13.30. Ya, itu dia teman-teman, terowongan Merawan. Teman-teman, pada pukul 13.40 kita telah tiba di stasiun Kalibaru. Sebelah sini nggak sih stasiunnya? Coba cek dulu. Ya, benar teman-teman. Peron depan ya yang mendapatkan rangkaian. Pertama kali nih aku ke stasiun Kalibaru. Stasiunnya nggak terlalu gede ternyata. Wow, mendung teman-teman. Waduh, mendung. Di sana mendung. Hujannya deras banget teman-teman. Lihat air mengalirnya sampai kayak gitu nih. Tuh. Makanya ini rintik-rintiknya sampai kedengeran. Berarti kalau sampai kedengeran dalam kereta, yang keretanya udah terkenal dengan peredamnya yang nyaman, wah berarti emang deras banget di luar. Pada pukul 14.00 tepat tiba di stasiun Kalistayel. Berarti nggak lama-lama sih, palingan 2-3 menit aja. Dan ini juga merupakan stasiun yang ada di daerah operasi 29 ya teman-teman. Aku juga baru tahu ini karena ini first time banget aku lewat jalur sini teman-teman. Alright teman-teman, pukul 14.23 kita telah tiba di stasiun Rogo Jambi. Ada kereta MTT, kereta penolong. Oke teman-teman, sekarang waktu menunjukkan pada pukul 14.30 ya. Perjalanan aku naik kereta api Ijen Express telah diberangkatkan dari stasiun Rogo Jambi. Nah, setelah stasiun Rogo Jambi ini pemberhentiannya ada di stasiun Banyuwangi Kota dan tujuan akhirnya yaitu stasiun Ketapang. Aku akan turun di stasiun Ketapang ya teman-teman. Karena teman-teman lihat, hujan masih deras ya. Sebelum itu aku akan share beberapa kesimpulan yang bisa menjadikan poin-poin penting dalam perjalanan hari ini. Yang pertama, kereta api Ijen Express namanya terkenal dengan
suatu nama gunung yang berada di Jawa Timur ya, yaitu Gunung Ijen. Ada embel-embel ekspresnya, makanya kereta ini disebut nama Ijen Express. Tapi ekspres itu tidak mengaitkan dalam waktu tempuhnya ya. Waktu tempuh Ijen Express ini lebih lama dibanding kereta api Tawang Alun, bayangin teman-teman. Tawang Alun sekitar 7 jam, Ijen Express bisa nyampe 7,5 jam. Kenapa? Karena Ijen Express ini selalu kalah bersilang ya. Dari tadi kita total silang udah 4 atau 5 kali ya kita kalah bersilang. Seperti itu teman-teman, itu yang menyebabkan waktu perjalanan Ijen Express ini menjadi lebih lama. Menang silang tadi cuma lawan Sufas sama Sri Tanjung doang kalau nggak salah. Terus dari segi okupansi, ini kereta Ijen Express bagus banget ya teman-teman. Penumpangnya rame, tadi dari Malang banyak yang turun di Jember, penumpangnya eceran rata-rata dari sini turun ke sini gitu. Ada yang full trip juga kok. Terus dari saran yang aku dapat, K11864 milik tipe Indo KTG eksekutif 1 ini nyaman banget sih teman-teman. Menurut aku dari segi guncangan ini bisa terbilang stabil, dari segi peredam suara bisa dibilang cukup oke, walaupun memang nggak oke banget, tapi ya bisa dimumpuni lah, nggak ada jelek-jeleknya gitu. Terus dari segi pendingin ruangan menurut aku juga standar-standar aja, nggak ada buat kepanasan, nggak ada buat kedinginan ya. Mungkin buat eksekutif ini ya seperti biasa kesan aku ya, peredamnya lebih ditingkatkan lagi supaya suara dari luar itu tidak terlalu bising ya untuk masuk ke dalam rangkaian. Lalu kereta Ijen Express ini kalau nggak salah nyampe di Ketapang dia akan langsung dibawa ke Sepur Simpan, dimandiin dan dicuci, dan nanti berangkat lagi menuju ke Malang itu saat malam hari kalau nggak salah jam setengah 7 ya, setengah 7 kayaknya, setengah 7 setengah 8 deh, nyampe Malang setengah 3 pagi. Seperti itu teman-teman. Nah, aku juga sangat bersyukur ya bisa mencicipi naik kereta api Ijen Express ini, karena kan di GAPK 2025 ini aku baru mencoba satu kereta baru ya sebenarnya, yaitu Cakrabuana. Yang lainnya belum, dan akhirnya hari ini pertama jadi 2 Ijen Express udah. Seperti itu teman-teman. Nextnya naik apa ya? Mungkin Gunung Jati atau Batavia, Madiun Jaya juga bisa tuh. Kalau Sancaka Utara nanti dulu deh, mendingan kita nyoba yang rutenya yang menengah dulu. Kalau Sancaka Utara udah agak jauh itu. Kalau teman-teman kira-kira itu kesimpulan aku naik kereta api Ijen Express. Silakan bagi teman-teman yang ingin berpergian dari kota Malang ke kota Ketapang, ini sangat worth it ya teman-teman, apalagi dapat kelas eksekutif dengan sarananya itu stainless steel generasi pertama. Dari harga tiket juga masih worth it aja ya. Kebetulan banget ini aku seneng banget, aku dapat promo ya di harga 198.000 udah dapat eksekutif, durasi perjalanan 7,5 jam. Kurang apa coba? Oke teman-teman, itu kesan dan kesimpulan aku naik kereta api Ijen Express. Semoga Ijen Express bisa terus jalan dan okupansinya selalu ramai ya. Teman-teman, pada pukul 14:39 kita telah tiba di stasiun Banyuwangi Kota. Nama dulunya itu stasiun Karangasem ya, sekarang namanya berubah menjadi Banyuwangi Kota. Dan bangunannya sekarang itu udah bagus banget ya teman-teman. Nih, tuh, udah bagus banget sekarang bangunannya. Masih hujan deras di sini teman-teman. Setelah ini kita langsung ke tujuan akhirnya, yaitu stasiun Ketapang. Melewati satu stasiun petak lagi, yaitu stasiun Argopuro dan stasiun Ketapang. Saya gak nyangka ya teman-teman bisa masuk daerah sini, Daop 9, ujung timur Pulau Jawa gitu ya. Udah nyampe Banyuwangi, kayak sebuah mimpi gitu. Emang salah satu impian aku sih main-main ke sini, karena memang first time aku ke sini, pertama kali ya. Excited banget, mantap.
Ketapang, persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oke teman-teman, finally waktu menunjukkan 14:54 kereta api Ijen Express telah mendarat dengan selamat di stasiun Ketapang dengan catatan awal 1 menit dari jadwal. Luar biasa. Hore. Stasiun Ujung Timur daerah operasi 29 dan juga Ujung Timur rel Pulau Jawa. Kereta api Ijen Express mendarat di jalur nomor 3 karena mungkin persiapan di jalur satunya nanti masuk Belambangan ya. Ini hati-hati licin ya. Stasiun Ketapang 7 meter di atas permukaan air laut. Ijen Express langsung dimatiin, rangkaiannya dicuci dan dipersiapkan untuk keberangkatan nanti malam. Yap. Ayo kita langsung menuju ke penginapan. Welcome to Ketapang, stasiun Ujung Timur Pulau Jawa. Paspor akan waktunya menentukan lainnya. Jika keberangkatan tiket tidak sesuai dengan identitas, maka Oke lah teman-teman, sekiranya itu video trip yang bisa aku kasih untuk teman-teman semua seputar naik kereta api Ijen Express trip perdana aku ke Ujung Timur Daop 9 ya, Ujung Timur Rel Indonesia Pulau Jawa juga ya, menggunakan kereta api Ijen Express dan juga pertama kalinya aku naik kereta api Ijen Express. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami persilakan untuk memasuki pintu boarding. Sebelum memasuki pintu boarding, mohon persiapkan tiket dan kartu identitas asli Anda.